Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya, SPMA Channel. Hari ini saya mau bikin video edukasi tentang Gallic Kelor dan cara membedakan Gallic Kelor yang asli dan palsu. Oke teman-teman, kita langsung kita cerita-cerita sedikit ya tentang sejarah Gallic Kelor ini dan manfaat Gallic Kelor ini ya teman-teman. Gallic Kelor. Jadi Gallic Kelor itu adalah jantung pohon kelor ya teman-teman. Jantung pohon kelor. Jadi kayak pohon kelor itu sudah tua yang berumuran ratusan tahun ya teman-teman, dan itu udah punya gali di dalamnya. Nah ini namanya gali teman-teman. Dia berwarna hitam seperti ini. Tapi kalau pohon kelor yang masih muda, yang umurnya masih puluhan tahun, maksudnya masih berbulan-bulan atau baru menginjak berapa tahun-tahunan lah gitu ya, itu belum ada galinya. Kalau ini sudah bertahun-tahun, mungkin udah benar-benar tua pohonnya gitu ya teman-teman. Terus untuk manfaat Gallic Kelor tersebut lumayan banyak ya teman-teman, tapi saya ambil yang paling utama. Terus paling utama dan berapa manfaat yang udah saya rasakan gitu ya teman-teman, akan saya berbagi kepada teman-teman. Jadi mungkin kalau ada manfaat yang lain-lainnya, biarkan teman-teman sendiri yang merasakan gitu ya teman-teman. Jadi Gallic Kelor ini yang saya rasakan untuk pertama ya, manfaat yang pertama, dia itu buat menjauhkan energi negatif. Nah jadi kita misalkan kita pakai ya teman-teman, kita bawa ke tempat yang angker atau tempat-tempat yang menurut warga sekitar atau orang-orang bilang itu angker, kita pakai ini, makhluk-makhluk seperti itu akan menghindar teman-teman, karena dia punya pantulan energi yang sangat lumayan bagus untuk pemiliknya ya teman-teman. Jadi untuk makhluk goib ini, pagar goib juga bisa ya teman-teman. Pagar goib tahan, maksudnya susah untuk dijebolkan, maksudnya buat disantet itu agak susah ya kan, diguna-guna digendam itu agak susah. Nah terus yang kedua teman-teman, Gallic Kelor ini buat proteksi juga bisa rupanya, seperti tahan sajam, anti tembak, itu bisa teman-teman. Nanti akan saya bikin videonya yang tahan sajamnya ya, langsung nanti kita bikin aja di sini, nanti gampang kita selesai ini kita bikin video pengetesannya. Tapi mohon maaf, saya belum bisa bikin anti tembaknya karena senapannya lagi di servis dulu, karena senapan saya lagi rusak ya teman-teman. Jadi kita ke manfaat lainnya. Yang keempat itu adalah bisa melunturkan susuk orang lain gitu loh teman-teman. Jadi semisalkan rekan teman-teman itu ada yang pegang susuk, itu asli susuk ya, bukan susuk yang enggak gitu, maksudnya yang pokoknya gitulah, pokoknya intinya susuk lah, orang itu benar-benar mempunyai susuk emas atau bagaimana. Kalau teman-teman pakaikan gelang ini ke rekan teman-teman, susuk itu akan copot gitu loh teman-teman, dengan sendirinya akan copot. Nah saya sarankan yang memegang susuk jangan memaharkan Gallic Kelor ini, karena tidak tidak cocok lah
saat membentrok seperti itu ya teman-teman. Jadi energinya itu bentrok. Jadi saya sarankan yang memegang susuk jangan memegang gali kelor gitu teman-teman. Terus yang kelima itu bisa mengobati orang kesurupan teman-teman. Jadi misalkan ada saudara atau rekan teman-teman yang lagi kesurupan, nah kasih gali kelor ini air, maksudnya dicemplungkan di gelas ya, cemplungkan gelas diisi air, terus cemplungkan gali kelor tersebut ya, dan dibacakan amalan tertentu yang nanti akan saya berikan. Oke. Terus teman-teman minumkan airnya, sisaan air tersebut teman-teman usapkan di muka, tangan dan kaki. Nah gitu teman-teman. Kalau gali kelor ini ditaruh rumah, dia akan menjaga rumah dari serangan makhluk gaib ya teman-teman. Buat pelindung rumah dia juga bagus. Nah jadi sekarang kita lanjut ke pengetesan ya teman-teman, cara membedakan asli atau palsunya ya teman-teman. Maaf nih, saya ambil dulu. Ini saya ada air ya di mangkok teman-teman. Ini gali kelor. Kalau gali kelor yang asli, dia meskipun ringan tapi bisa tenggelam teman-teman di dalam air. Oke. Ya teman-teman tuh, dia tenggelam, dia tidak ngambang teman-teman. Dia sangat ringan. Ya, mungkin nanti kalau sudah ada teman-teman yang memaharkan gali kelor ini, ya, ini sangat ringan teman-teman. Nanti teman-teman bisa rasakan sendiri. Gali kelor ini sangat ringan, tapi kalau dicemplungkan di air dia tenggelam. Nah, jadi gini teman-teman. Dia itu ada juga kayu asli Kalimantan ya teman-teman, yang warnanya hitam atau disebut itu kayu hitam Kalimantan. Dia seperti gali kelor seperti ini. Warnanya hitam, persis ya, persis, sangat persis. Tapi dia tidak bisa tenggelam di air teman-teman. Jadi dia kalau ditaruh di air dia akan ngambang. Dia akan ngambang seperti ya layaknya kayu lain ya teman-teman. Kayu yang lain dia ngambang. Kalau gali kelor ini dia akan tenggelam. Nah, jadi ada beberapa kayu yang bisa tenggelam. Contohnya seperti gaharu, kayu setigi yang asli, gali kelor, dan lain-lain ya teman-teman. Sebanyak kayu yang bisa tenggelam, tapi tidak berwarna hitam seperti ini teman-teman. Oke. Nah jadi kalau misalkan teman-teman punya gali kelor atau apa, coba dites seperti ini ya teman-teman. Dites seperti ini, dites seperti ini, direndam di air, tenggelam atau tidak itu akan kelihatan teman-teman. Kalau tidak tenggelam itu berarti bukan gali kelor teman-teman, berarti itu kayu hitam Kalimantan. Oke teman-teman, jadi sekian. Oh iya, maaf teman-teman, ada satu lagi. Nanti mungkin kalau saya ada waktu dan saya ada bendanya, saya akan bikin cara membedakan fosil gali kelor ya teman-teman. Nanti makanya coba teman-teman pantengin channel YouTube saya akan bikin itu nanti. Mungkin kalau udah ada bendanya saya akan bikin itu ya. Oke, nanti kita lanjut di video pengetesan ya teman-teman. Mohon ditunggu sebentar. Oke, ini ya tulang gali kelor ya.
ya teman-teman, bekas warna merah. Oke, sebentar. Oke. Ya. Dia akan bertimbul seperti ini ya teman-teman. Timbul warna merah, karena ini yang menandakan pisaunya itu tajam ya teman-teman, menandakan pisaunya itu tajam kalau dia warna merah seperti ini. Dia pasti meninggalkan bekas ya teman-teman, tapi tidak berdarah ya teman-teman. Bentar. Kita taruh dulu ya, kita tes lagi di kertas. Ya, sebentar. Oke, dia potongannya rapi ya teman-teman. Ini potongannya rapi. Oke, tuh, rapi ya. Tuh teman-teman. Kalau pisau yang tajam tuh seperti ini, di potongannya akan rapi ya. Tuh teman-teman, tuh. Oke, sekian dan terima kasih ya teman-teman. Nanti saya akan bikinkan pengujian tahan tembak atau anti tembak ya teman-teman. Oke, selamat malam, semoga semua makhluk berbahagia.